Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kalian jumpa kembali dengan Ustazah Rara. Oke? Nah, hari ini Ustazah Rara akan menjelaskan satu materi tentang matematika. Ya, Ustazah akan menjelaskan satu materi matematika tentang apakah? Kita buka dulu LKS-nya biar kalian tahu. Kita buka di subtema 2 ya. Subtema 2 yang perubahan cuaca. Nah, kita buka pembelajaran pembelajaran 1. Nah, ini ya pembelajaran 1. Kita cari yang matematika. Nah, sudah ketemu? Oke, ini dia. Ustazah akan menjelaskan tentang membandingkan dua pecahan ya. Ustazah akan menjelaskan tentang membandingkan dua pecahan. Nah, sebelum Ustazah maksudnya masuk itu sebelum Ustazah menjelaskan tentang materi ini ya. Ustazah pengen kayak mengingatkan kembali kalau di dalam pecahan itu ada penyebut dan pembilang. Nah, penyebut dan pembilang yang dinamakan penyebut dan pembilang itu yang mana? Ya, misalnya Ustazah punya contoh pecahan 1/7. Kelihatan nggih? 1/7. Nah, yang atas dan yang bawah. Nah, pastinya yang atas atau yang bawah ini itu dinamakan pembilang ataupun penyebut. Nah, yang dinamakan yang pembilang itu yang angka 1 yang atas ini atau yang angka bawah yang angka 7 ini. Yang mana? Oke, yang atas dong, Ustazah. Yang atas ini dinamakan pembilang dan yang bawah dinamakan penyebut ya. Kelihatan ya? Pintar. Nah, 1/7. 1/7, 1 angka atas ini dinamakan pembilang. Kalau yang angka 7 ini dinamakan penyebut. Oke? Kemudian ini tadi kan Ustazah menyebutkan materi yang akan Ustazah jelaskan. Tentang apa tadi? Tentang membandingkan dua pecahan ya. Membandingkan dua pecahan. Nah, kalau ada kata-kata membandingkan itu berarti ada 3 simbol yang akan keluar. Maksud Ustazah apa ya? Nah, Ustazah tadi judulnya apa? Membandingkan dua pecahan. Oke, kelihatan judulnya sayang? Oke. Nah, membandingkan dua pecahan ya, judul materi yang akan Ustazah jelaskan hari ini. Oke, nah, yang namanya membandingkan ini loh, nah, yang Ustazah maksud itu pastinya akan keluar 3 simbol. Simbol yang pertama, simbol yang kedua, dan simbol yang ketiga. Jangan pakai sama dengan biar nggak bingung kalian. Oke, nah, oke. Nah, ada 3 simbol ini. Jadi kalau ada kata membandingkan, berarti sudah pasti dia akan ada simbol seperti ini. Apakah arti simbol ini? Ada yang tahu arti simbol ini apa? Ketiga simbol ini. Yang simbol pertama ini artinya adalah kurang dari ya. Kemudian simbol yang kedua artinya
lebih dari. Nah, simbol yang ketiga artinya sama dengan. Oke ya. Ada 3 simbol. 1, 2, 3. Yang pertama kurang dari, artinya maksud Ustazah, yang pertama artinya ada kurang dari, yang kedua artinya ada lebih dari, dan yang ketiga artinya ada sama dengan. Oke, nah sekarang kita kembali ke LKS ya. LKS-nya dibuka ya. LKS-nya dibuka. LKS tema 5 lo ya, tetap tema 5 lo, tema 5 ya. LKS tema 5 kita buka di ini, di mana apa namanya? Mana tadi ya? Sebentar, Ustazah ambil pensil Ustazah. Di ini, di sub tema 2. Ini kelihatan sub tema 2 ya. Di sub tema 2 yang perubahan cuaca. Nah, kalian buka di pembelajaran 1. Kelihatan enggak pembelajaran 1? Ini ya, pembelajaran 1, kalian cari yang matematika ya. Yang matematika ini dia, ada judul tentang matematika ini. Tada. Membandingkan 2 pecahan. Ya. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali ke laptop. Kok ke laptop sih? Ke LKS dong. Tidut ya. Kembali ke LKS. Nah, di atas ini ya, itu sudah ada 1 contoh soal ya, sudah ada 1 contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah Ayu dan Jaka mempunyai 1 coklat yang sama besar. Ini sudah ada gambar di sini ya. Anggap saja ini coklatnya sama ya, Nak, ukurannya ya. Mohon maaf kalau memang gambarannya Ustazah ini ya kurang memuaskan kalian lah. Ya, anggap saja ini coklat punya Ayu dan ini coklat punya Jaka. Oke, kelihatan nggih? Oke, nah coklat punya Ayu dan coklat punya Jaka. Nah, Ayu memotong coklatnya menjadi 4 potongan sama besar, menjadi 4 potongan. Berarti dibagi menjadi 4, ada 1, kemudian 2, kemudian 3, 4. Nah, sudah Ustazah potong jadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti besar setiap 1 potongan ini ya, besar setiap 1 potongan itu punya Ayu adalah 1/4. Pembilangnya 4, kok pembilangnya 4 sih? Pembilangnya 1, penyebutnya 4, 1/4. Nah, sekarang punya Jaka ya. Jaka dipotong coklatnya menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, mencong. Bisa nggak baca ini sama? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap 1 potongan coklat Jaka ini, Nak, bernilai berapa? 1/6. 1/6. Nah, oke ya. Punya Ayu 1/4, punya Jaka 1/6. Nah, ini sudah ada gambarnya ya di LKS kalian. Kalau dilihat dari gambarnya ini, itu kan pasti punyanya Ayu lebih besar, lebih banyak. Ya, lebih besar kan dia coklatnya ya, ukurannya loh. Ya, bisa dilihat kan. Kalau punya Jaka dia lebih kecil. Nah, berarti 1/4 ini lebih besar, pakai tanda lebih besar, atau 1/4 lebih dari 1/6. Nah, yang besar yang dimakan ya. Yang besar yang dimakan. Nah, sampai sini dulu, sampai contoh yang ada di LKS. Paham atau belum? Kalau memang belum ya, seperti biasanya silakan ditulis di buku tulis apa yang mau ditanyakan ke Ustazah, nanti biar bisa WA ke Ustazah ya. Nah, sekarang Ustazah punya contoh lagi ya, biar kalian tidak bingung. Contoh kue. Mana
Spidolnya Ustazah tadi mana? Ya. Nih, Ustazah hapus dulu ya yang ini ya. Biar apa namanya? Mana tadi? Biar ini kosong. Biar cukup, maklum papanya kecil sekali. Nah, sekarang Ustazah punya Santi dan punya Sinta. Oke, Santi, Sinta. Santi sama Sinta ya, dia punya satu kue yang sama besar. Ustazah gambar dulu. Satu kue yang sama besar. Oke. Lah ya Allah. Lingkarannya blended. Yes. Anggap lingkarannya sempurna ya nak ya. Dan anggap saja ini kuenya sama besar. Oke. Kalau seperti ini ya. Santi sama Sinta. Nah, Santi mau memotong kuenya itu menjadi 4 bagian. Dipotong jadi 4 bagian. Tada, sudah ya. 1, 2, 3, 4. Berarti setiap satu potong kue Santi ini bernilai berapa tadi nak? Bernilai 1/4 ya. Setiap satu potong kue Santi bernilai 1/4. Nah, sekarang Sinta kuenya mau dipotong menjadi 3 bagian. Oke, kita bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, anggap ini seperti ini. Oke, nah 1, 2, 3 berarti setiap satu potong kuenya Sinta bernilai berapa? Bernilai 1/3. Nah, sudah ada pecahannya ya. Punya Santi 1/4 karena dibagi menjadi 4 bagian. Punya Sinta 1/3 karena dibagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang kita tulis pecahannya di bawah ya. Sekarang kita tulis 1/4 titik 1/3. Nah, sekarang kuenya Santi yang bernilai 1/4 setiap potongnya dan kuenya Sinta yang bernilai 1/3 setiap satu potongnya, besar mana atau banyak mana? 1/4 atau 1/3? Dilihat dari gambarnya. Banyak mana? Banyak 1/3 atau lebih besar 1/3. Berarti yang dimakan simbolnya itu 1/4 atau 1/3. Pinter. Yang dimakan simbolnya adalah 1/3. Loh, kenapa Bu? Lah, ya ini tadi karena bagian kuenya si Sinta ini loh kan lebih banyak sih. Gambarnya aja sudah kelihatan toh. Ini gambarnya ini setiap potong, setiap potongan gambarnya siapa namanya, kuenya si Sinta seperti ini kan. Nah, sedangkan punyanya Santi segini. Nah, loh kan ini kuenya Sinta segini satunya, sebesar inilah. Punyanya Santi hanya cuman segini kecil ya kan. Berarti kan otomatis kuenya si Sinta lebih besar atau lebih banyak. Nah, berarti yang dimakan adalah 1/3. Nah, sampai sini paham atau tidak? Paham enggak? Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan ya. Dari contoh LKS-mu juga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang mempunyai penyebut ini, yang berpenyebut atau yang mempunyai penyebut kecil itu bagiannya pasti nanti lebih besar atau lebih banyak. Lihat contohnya. Sebentar. Ustazah kasih spidol lagi karena hilang kena buku ini tadi. Oke.
kita lihat yang LKS ini ya. Nah, 1/4 sama 1/6. Kalau menurut angka itu kan lebih besar 6, tapi kenapa yang dimakan yang ini, yang 4? Yaitu tadi karena bagiannya lebih besar, lebih banyak dari 1/6 ya kan? Ini loh. Coklatnya si Ayu lebih besar daripada coklatnya si Jaka, berarti yang dimakan kan angka 4, yang lebih ini, penyebutnya yang lebih kecil. Penyebutnya yang lebih kecil dari ini, dari 6 ya. Nah, kalau yang ini juga sama. Kenapa yang dimakan kok yang berpenyebut lebih kecil? Lah ya karena ini tadi, karena yang sudah Ustazah gambarkan di sini. Karena kuenya si Sinta ini kan lebih besar. Ini loh, kuenya Sinta ini lebih besar daripada kuenya Santi. Makanya yang berpenyebut kecil ini, dimakan sama simbolnya ini. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, 1/5 titik sama 1/9. Nah, seperti ini. Nah, 1/5 sama 1/9, pembilangnya sama-sama satunya ya. Nah, tetapi penyebutnya ini kan berbeda. Manakah yang lebih kecil, 1/5 atau 1/9? Nah, yang lebih kecil penyebutnya ada di ini ya, di angka 5 ini. Berarti yang dimakan oleh simbolnya adalah yang 1/5. Seperti ini ya. Kalau memang tidak percaya, kita buktikan dengan gambar 1/5 dan 1/9. Ustazah hapus dulu ya. Sebentar ya, Ustazah hapus dulu. Nah, wes ini jadi kan contohnya, Ustazah tanpa gambar. Nah, sekarang Ustazah buktikan dengan gambarnya biar kalian percaya bahwasanya yang berpenyebut kecil ini, yang lebih kecil ini pasti akan dimakan dimakan simbolnya. Nah, sekarang kita buktikan dengan gambar. Bentar ya, kita lihat tuh. Ya apa sih? Kita buat sama ya ininya ya, kotaknya ya. Anggap saja ini kuenya sama. Oke, nah sekarang ya, yang pertama tadi berapa? Dipotong menjadi 5 bagian ya. Oke, kita potong. 1 2 ini dong. Nah, 1 2 3 4 5. Dah wes gini ya. Nah, sekarang yang kedua tadi dipotong menjadi 9 bagian. Kita hitung ya. Ini sama loh ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, kebanyakan. 10. Yes, ya ini. Lihat ya. Nah, dilihat dari gambar ini kan kelihatan ya. Nah, yang 1/5 ini dia lebih lebih besar. Ini loh. Lebih besar tau dia. Loh. Nah, ini. Nah, yang 1/9 dia lebih kecil. Loh. Ya kan? Nah, berarti bisa kita buktikan bahwasanya ya, yang mempunyai ini, yang mempunyai penyebut lebih kecil itu pasti nantinya akan dimakan oleh simbolnya seperti ini. Ya, 1/5 sama 1/9-nya lebih kecil ini pasti akan dimakan. Berarti artinya ini adalah 1/5 itu lebih dari 1/9.
Ya, 1/5 lebih dari 1/9. Oke, nah sekarang contoh lagi. Ustazah hapus dulu ya. Contoh lagi sekarang. Ustazah beri contoh seperti ini. 1/2 sama 1/4. Yes. 1/2 sama 1/4. Ya. Lebih besar mana 1/2 atau 1/4? Jadi lebih cocok simbol yang apakah? Nah, tadi kan Ustazah bilang yang mempunyai ini penyebutnya yang mempunyai angka lebih kecil itu pasti akan dimakan simbolnya. Ya, berarti yang dimakan simbolnya adalah setengah 1/2 atau 1/4. Yang dimakan simbolnya adalah 1/2. Coba kita buktikan. Ini pakai lingkaran dan ini juga pakai lingkaran. Nah, dibagi 4 ya. Kalau yang ini dibagi 2. Nah, sudah. Sekarang kita lihat yang setengah ini kan ini sih. Loh, dia lebih besar lah 1/4-nya ini. Ya kan? Jadi setengah ini 1/2 maksudnya Ustazah, 1/2 ini dia ini apa sih, porsinya lebih besar. Lihat, lebih besar kan. Kalau yang 1/4 dia hanya kecil segini nih satunya. Nah, berarti seperti yang Ustazah bilang tadi, jika penyebutnya bawah mempunyai angka lebih kecil, pastinya angka lebih yang mempunyai penyebut angka lebih kecil ini akan dimakan oleh simbolnya. Seperti ini. Contoh lagi. Ustazah hapus lagi ya. Ustazah hapus lagi. Contoh lagi seperti ini. Satu per 5 sama 1/2. Ya. Anggap aja ini tadi kue, terserah ya, mau kue, mau coklat, mau permen juga oke. 1/5 kita buat, anggap aja kotaknya seperti segini, kemudian ini juga segini ya, ini ya, oke. Salah, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini 2 loh. Nah, seperti ini ya. 1/5, 1/2, gambarnya seperti ini. Nah, di sini sudah dapat dilihat ya. Kira-kira yang akan dimakan simbolnya yang 1/5 atau 1/2? Pinter, yang 1/2. 1/2 akan dimakan simbolnya. Jadi 1/5 lebih 1/5 kurang dari 1/2. Ini tandanya sut. Ini sama ini ya kan, lebih besar 1/2 ya kan daripada 1/5. Jadi yang dimakan adalah 1/2. Nah, ini membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama. Jadi kalau ada pecahan yang penyebutnya tidak sama, kalau misalnya ada pertanyaan simbol seperti ini tadi, simbol manakah yang tepat untuk mengisi titik-titik ini, kamu cari penyebut yang lebih kecil. Nah, yang penyebutnya lebih kecil ini berarti yang dimakan. Yang dimakan. Kalau misalnya seperti ini, nah, ini gambarnya sudah enggak sudah beda maksudnya. Coba usah aja ini tanpa gambar sekarang ya. Nah, sekarang 1/3 dan 1/6
penyebutnya tetap berbeda ya ini ya, masih berbeda ya maksud Ustazah. Nah, berbeda 3 dan 6. Manakah yang lebih kecil, 3 atau 6? 3. Kalau yang lebih kecil itu 3, berarti yang dimakan yang mana, 3 atau 6? 3. Ingat ya nak ya, kalau kamu disuruh membandingkan dua pecahan ya, dan penyebutnya itu berbeda seperti ini ya, kamu lihat dulu penyebutnya manakah yang lebih kecil, yang 3 atau yang 6 ya. Nah, kalau kamu sudah menentukan misalnya yang 3 yang lebih kecil, berarti yang 3 ini akan dimakan oleh simbol. Ini simbol, ini namanya simbol. Nah, simbolnya ini makan ini nanti, makan 1/3. Jadi 1/3 ini lebih dari 1/6, seperti itu. Kalau penyebutnya berbeda ya. Nah, sekarang sampai sini dulu. Adakah yang ditanyakan? Adakah yang belum paham? Kalau memang ada yang belum paham, silakan ditulis ya, nanti setelah video ini selesai, nanti baru WA ke Ustazah ya. Nah, Ustazah lanjut ya. Nah, sekarang ini kan penyebutnya berbeda, membandingkan dua pecahan dengan penyebutnya yang berbeda. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, tunggu. Ustazah hapus dulu. Hapus di LKS kalian ya. Di LKS kalian itu di pembelajaran 6. Sebentar. Nah, ini dia di pembelajaran 6 ya, di pembelajaran 6. Yang pertama sendiri membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut sama. Ini tambah gampang. Kenapa kok tambah gampang? Ya gampang, soalnya penyebutnya sama. Gini. Oke. Sekarang contoh yang pertama. Ini ya. Contoh yang pertama di LKS ya. Contoh yang pertama. Nah, ini ada satu lingkaran penuh. Kedua-duanya dibagi menjadi 9 bagian. Kenapa? Karena ini penyebutnya ada 9 ya di sini. Oke, penyebutnya ada 9. Yang diarsir yang di gambar A sama gambar B. Yang diarsir di gambar A ada berapa? 1, 2, 3, 4, 4/9. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3 yang di B, 3/9. Nah, kalau penyebutnya sama, ini lebih gampang. Ini Ustazah tulis di sini. Nah, oke. Misalnya seperti ini. Santi punya kue 4/9. Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, Sinta punya kue 3/9, 1, 2, 3. Nah, kelihatan kan yang di warna hitam ini? Besar mana? Besar 4/9 atau besar 3/9? Besar 4/9 lah, karena besar 4/9 berarti yang dimakan adalah pembilangnya yang besar seperti ini. Nah, ini membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Contoh ya, contoh di papan tulis wes sekarang seperti ini. Nah, contoh di papan tulis seperti ini. Nah, di sini ada 2/4. Kemudian di sini ada 3/4. Penyebutnya sama? Sama. Sekarang kita gambar kuenya dulu. Gambar persegi maksud Ustazah. Ini. Salah ya Allah. Ini gini ya. Nah, ini dibagi 4 kan, karena penyebutnya 4, berarti dia dibagi 4. 1, 2, ini gini. Wait. Agak berbeda kayaknya ya. 1, 2. Nah, 1, 2. Nah, oke. Sudah ya. Di sini ada 2/4 dan 3/4. Ini gambarnya seperti ini. Nah,
2/4 berarti yang diberi warna atau yang diarsir itu berarti ada berapa? Ada 2. Seperti ini. Nah, kalau yang ini karena pembilangnya 3 berarti yang diarsir ada 3. Nah, anggap aja ini kuenya jadi seperti ini ya, sebesar ini. Kemudian yang ini kuenya jadi segini. Nah, sudah. Dilihat dari gambar ini ya, 2/4 dan 3/4 besar mana? Atau banyak mana? Banyak yang 3/4 kan, ini dia lebih panjang dan dia lebih kecil. Yang 3/4 lebih panjang, yang 2/4 lebih kecil. Toh berarti yang dimakan adalah 3/4. Nah, gampangnya kalau dia penyebutnya sama, yang kamu bandingkan itu pembilangnya. Jadi seperti ini. Sebentar ya. Jadi Ustazah punya kesimpulan seperti ini. Ya Allah, mohon maaf. Kalau ini kalau kesimpulan ini seperti ini. Ustazah tulis lagi ya di atas ini. Membandingkan 2 pecahan. Membandingkan 2 pecahan. Oke. Ya. Membandingkan 2 pecahan ya, ini judulnya. Nah, Ustazah punya kesimpulan ini. Yang pertama, pecahan yang pecahan dengan penyebut berbeda. Pecahan dengan penyebut berbeda. Nih. Nah, yang pertama tadi kan membandingkan 2 pecahan. Pecahan dengan penyebut berbeda. Kalau penyebutnya berbeda seperti ini. Nah, kalau penyebutnya berbeda seperti ini, yang kalian bandingkan itu adalah penyebutnya. Ya, yang lebih kecil, penyebut yang lebih kecil itu pasti akan dimakan oleh simbol. Seperti ini. Nah, yang lebih kecil itu pasti akan dimakan oleh simbol kalau penyebutnya berbeda. Nah, sedangkan kalau yang penyebutnya sama itu seperti ini. Pecahan dengan penyebut sama. Udah kelihatan ya samanya ya. Nih, Ustazah taruh sini. Nah, sini. Ya. Nah, pecahan dengan penyebut sama. Pecahan dengan penyebut sama itu contohnya seperti ini. Nah, ini. Pecahan dengan penyebut yang sama. 2/4 dan 5/4. Yang berbeda itu bandingkan. Yang berbeda penyebut atau pembilang? Pembilang kan. Nah, kalau pecahan dengan penyebut yang sama, pembilang yang besar, pembilang yang lebih besar itu pasti akan dimakan oleh simbol. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, sini. Lihat. Tunggu. Nih. Ini yang pengen Ustazah jelaskan ke kamu. Nah,
Ini yang atas ini pecahan dengan penyebut berbeda. Penyebut itu yang bawah kan nak. Nah ini berbeda kan nak. Kalau ada pecahan dengan penyebut yang berbeda, ya carilah penyebut yang lebih kecil. Nanti penyebut yang lebih kecil itu akan dimakan oleh simbolnya seperti ini. Penyebut yang lebih kecil akan dimakan oleh simbolnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang penjelasan yang kedua, pecahan dengan penyebut yang sama, 2/4 sama 5/4. Yang berbeda adalah pembilang. Nah, carilah pembilang yang lebih besar. Pembilang yang lebih besar itu pastinya yang akan dimakan oleh simbol seperti ini. 2/4 dan 5/4. Yang dimakan adalah 5/4. Nah, yang ini 5/3 dan 2/3. Yang lebih besar adalah angka 5. Berarti yang dimakan adalah angka 5-nya. Ya. Jadi Ustazah tekankan sekali lagi, kalau pecahan dengan penyebutnya berbeda, penyebutnya yang paling kecil itu yang akan dimakan oleh simbolnya. Kalau penyebutnya berbeda. Tetapi kalau penyebutnya sama, carilah pembilang yang lebih besar. Carilah pembilang yang lebih besar dan itu pasti akan dimakan oleh simbolnya. Ya, oke? Nah, sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau memang ada, silahkan bertanya ya. Kenapa? Karena pecahan ini akan tetap lanjut sampai nanti kalian kelas 6 ya. Nah, Ustazah harap dengan penjelasan Ustazah ini, walaupun ini kan termasuk panjang juga penjelasan Ustazah ini, Ustazah mohon maaf ya kalau terlalu panjang lagi. Ustazah pengen sekali kalian paham dengan membandingkan dua pecahan ini dengan penyebut yang berbeda ataupun penyebut yang sama. Kalau memang ada yang belum paham di antara kalian ya, silahkan WA Ustazah, Japri Ustazah, ini gimana? Tolong jelaskan kembali. Itu nanti insya Allah Ustazah akan senang hati membalas WA kalian, menjawab pertanyaan kalian ya. Oke? Nah, oke, Ustazah akhiri sampai sini dulu. Terima kasih sekali karena kalian sudah mendengarkan penjelasan Ustazah. Ustazah mohon maaf kalau selama pembuatan video ini Ustazah sering salah kata atau videonya kurang memuaskan kalian. Ustazah mohon maaf sekali. Ya, insya Allah di next video Ustazah akan berusaha lebih bagus lagi. Oke? Terima kasih untuk kalian anak-anak soleh dan solehah. Sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu mematuhi perintahnya orang tua, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak, dadah.